Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Azizah. Saya dari Prodi D4 Keuangan, kelas 1C. Di sini saya akan membagikan video mengenai pengaplikasian HLOOKUP pada Excel. Nah, di sini tentunya kita harus memiliki data-data yang akan kita input ke dalam tabel. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang akan saya gunakan. Kemudian nanti saya akan membuat tabel baru untuk memasukkan data. Nah, sebelum itu, di sini saya akan membuat atau memblok dari sel-sel ini untuk saya define ulang. Jadi di sini saya akan memblok dari sel I1 sampai I8 karena nanti data-data ini akan kita masukkan di tabel baru. Kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik formula, lalu kita bisa klik name manager. Nah, di sini kita akan define name dengan nama sampel. Di sini namanya akan saya ganti sampel. Lalu kita bisa klik OK. Kemudian setelah itu untuk sel B1 sampai I1 kita juga akan membuat define name dengan nama perusahaan. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu kita klik name manager, kita define lagi, kita ketikkan dengan nama perusahaan. Itu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu akan seperti ini. Lalu kita bisa close, dan di sini saya akan membuat tabel baru sesuai pada contoh seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah membuat tabel data seperti ini, kita bisa masukkan nama perusahaan dengan cara drop down list. Di sini kita akan klik data, kemudian kita bisa klik data validation-nya. Ini. Nah, kita bisa ubah dari allow ini, kita bisa ubah ke list, kemudian search-nya kita bisa klik sama dengan perusahaan, karena tadi kita memberi nama perusahaan pada data-data yang akan kita input. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan seperti ini, ada tanda panah ke bawah. Di sini kita akan diberikan data-data nama perusahaan yang akan kita gunakan. Di seperti ini otomatis akan keluar. Nah, kemudian untuk sektor, di sini kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu kita bisa klik sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP, kemudian kurung buka, B2, titik koma. Nah, di sini penggunaan titik koma bisa menyesuaikan software masing-masing karena ada yang menggunakan tanda koma saja. Kemudian kita klik sampel, titik koma. Kita akan menggunakan kolom 2 pada bagian sektor ini, kemudian kita gunakan lagi, kita ketikkan false, lalu tutup kurung. Nah, nanti otomatis akan seperti ini. Nah, karena rumus yang digunakan itu untuk ke bawahnya itu sama, maka dari itu kita bisa copy saja. Namun sebelum kita copy, kita harus kunci dulu rumusnya ini karena nanti ke bawahnya akan menggunakan B2. Apabila tidak dikunci, nanti ketika kita copy, B ini akan berubah menjadi B3, B4, dan seterusnya. Kemudian kursor ini bisa kita arahkan ke bawah. Nah, nanti akan tercopy seperti ini. Nah, untuk jumlah dan kesulitan ini tidak ada isinya, bisa dihapus saja. Seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal mengganti angka 2 ini menjadi angka kolom selanjutnya, yaitu 3. Nanti akan seperti ini. Begitu juga dengan kolom-kolom selanjutnya.
Nah, karena di sini untuk datanya sendiri itu hanya terdapat 8 data, maka dari itu untuk bagian row ke bawahnya ini tidak akan digunakan. Nah, jadi mungkin ke bawahnya akan seperti itu ya. Kita tinggal copy lalu kita ubah kolom-kolom sesuai dengan isinya. Jadi kita bisa gunakan fitur lookup untuk input data agar lebih cepat. Nah, di sini kita bisa lihat kesesuaian data dari Nusa Penggala Gemilang. Kita sesuaikan dengan data yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat Nusa Penggala Gemilang datanya sudah sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara pengaplikasian lookup pada Excel. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.